Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lutfi Pandawal Munawar dengan NIM 2411058 Teknik Sipil kelas B. Baik, di sini saya akan mempresentasikan beberapa hal tentang cara pengerjaan gambar sistem informasi geografis berupa kecamatan, desa, dan kabupaten. Namun kita akan dimulai dengan Kabupaten Garut dengan berbagai kecamatannya. Yang pertama kita klik dulu New Empty Project, lalu klik layer, lalu add layer dan add vector layer. Nah, setelah itu masukkan file GADM ya guys. Masukkan file GADM yang telah kalian download. Lalu klik add. Ini nah, setelah itu agar peta yang diinginkan muncul, lalu kalian klik kanan di filter GADM ya. Lalu kalian klik filter. Nah, setelah itu kalian klik name 2 sama dengan klik Garut. Nah, setelah muncul peta yang diinginkan, ini peta Kabupaten Garut. Setelah muncul peta yang diinginkan ya, sesuai dengan kecamatan, kalian bisa edit di bawah ini dengan cara klik kanan properties. Nah, kalian bisa edit di simbologi ya guys. Ini kategori, classify, M3. Nah, setelah ini akan muncul semua kecamatannya ya. Setelah muncul kecamatan-kecamatannya, kalian bisa apply. Oke. Nah, ini sudah muncul ya guys, berdasarkan daerah kecamatan-kecamatannya dan juga desa-desanya. Sangat mudah sekali ya, dan untuk tahapan-tahapannya pun kalian bisa dilihat di sini. Nah, tahapan-tahapannya, lalu kalian bisa berikan tanda di tiap kecamatannya, sama kliknya seperti tadi. Contoh, klik kanan properties, lalu label ininya diganti jadi single labels. Setelah itu name-nya ganti jadi name 2. Nah, teksnya terserah sesuai selera kalian, mau teks seperti apa. Yang sering saya pakai ini dengan style bold, size-nya bisa disesuaikan dengan kemauan kalian. Kalian bisa apply. Ini name 3 apply. Nah,
untuk ukurannya kita perkecil terlebih dahulu. Oke. Nah, nanti akan muncul seperti ini. Sesuai daerah-daerahnya akan muncul nama-nama ya guys. Oke, lanjut. Setelah muncul berbagai macam nama di daerah-daerahnya, kalian bisa klik new. Klik project lalu new print layout. Kasih nama misal Kabupaten Garut. Nah, setelah itu kalian tinggal add item, atau kalian bisa mempercantik, ingin menambah cop dengan cara add rectangle, kita kasih jarak ya. Selesai. Setelah itu kita add item, add map. Kalian bisa tambah tidak terlalu besar. Nah, ukurannya segini. Lalu akan muncul petanya. Jika peta kalian masih belum sesuai kriteria, kalian bisa klik di kiri, sesuaikan dengan ukuran peta yang kalian butuhkan. Oke, setelah sesuai ya, setelah peta muncul, kalian bisa pasang atau berikan grid. Modify grid ya, dengan grid tipe solid. Oke, unit 0,5. Ini bisa disesuaikan dengan kemauan kalian ya, terlalu besar. Oke, setelah itu kalian bisa setting gridnya seperti gambar yang saya berikan ini. Nah, contohnya beberapanya seperti ini. Kalian tinggal menambahkan beberapa furnitur ataupun prosesnya seperti ini ya, dengan settingan seperti ini. Lalu kalian bisa edit lah dengan beberapa hal dengan hasil seperti ini. Kalian bisa mendapatkan hasil seperti ini. Ini untuk peta kecamatan Kabupaten Garut. Dan untuk peta tugas keduanya, tugas keduanya hampir sama cara pembuatannya, namun ada cara yang berbeda. Contoh ya, klik pada bagian ini memakai quick make service ya, contohnya tidak jauh seperti itu ya guys.
Oke, guys, yang pertama-tama kita klik plugin dulu. Nah, yang ini plugin manage install. Ada pembaruan terlebih dahulu. Nah, sini quick make service. Sorry. Nah, ini quick make service. Kalian tinggal download, dan quick OSM pun sama, di download. Setelah itu di bagian sebelah sini kalian bisa lihat untuk OSM-nya, OSM standar. Nah, muncullah peta seperti ini, guys. Dan kalian bisa cari daerah yang kalian tuju. Ya, daerah yang kita tuju yaitu Kabupaten Garut. Nah, setelah muncul seperti tadi, lalu kita tambahkan file seperti tadi. Tambahkan file layer, create layer, add layer, lalu add vector layer. Lalu kita tambahkan di sini GADM. Ya, kita tambahkan GADM, lalu add layer. Nah, tadi ketika kita mencari kecamatan, kita memakai GADM 3 di peta kecamatan. Ya, di peta kabupaten. Di peta kabupaten kita menggunakan GADM 3. Dan di peta kecamatan pun kita sama memakai GADM 3 yang 6693 add layer X. Lalu setelah itu di GADM-nya kita klik kanan, lalu filter dan pilih name 3. Kita cari kecamatan yang kita tuju. Contoh, saya akan mencari kecamatan Cisurupan. Executing query error. Oh, belum muncul ya. Oke. Nah, ini sudah muncul peta kecamatan Cisurupan. Setelah muncul peta kecamatan Cisurupan, lalu kita masukkan vektor database-nya.
kan tadi sudah muncul GADM 3, lalu klik muncul daerah yang dituju, lalu klik kanan pada GADM layar kabupaten 1, lalu pilih provinsi Jawa Barat untuk munculkan peta kabupaten Jawa Barat. Nah, yang tadi kita mendownload, klik Quick OSM nya, lalu kita klik query pada tabel key, tuliskan link pada bagian bawah. Jadi nanti bakalan muncul apa saja sih yang muncul di dalam peta-peta yang kita tuju. Setelah itu hapus bagian building dan masukkan pada bagian preset street dan klik street highway lalu run query. Lalu setelah itu klik vector geopressing tools. Untuk mempermudahnya kita ganti terlebih dahulu kedua GADM menjadi luar dan dalam luar provinsi dalam kecamatan. Untuk bagian input masukkan bagian luar dan untuk overlay masukkan dalam, lalu klik run. Setelah selesai seperti yang dituju, lalu klik untuk layar luar, hilangkan agar terlihat seperti gambar. Lalu ketika tombol CTRL plus play agar melanjutkan untuk memberi keterangan seperti tadi ya, seperti kita akan melanjutkan ke pembuatan add map yang sudah dibuat seperti tadi dengan edit sesuai keinginan masing-masing untuk menambahkan detail. Dan mohon maaf sebelumnya karena tidak bisa langsung menampilkan di QGIS-nya dikarenakan kurang mendukungnya laptop yang saya kerjakan, karena saya mengerjakan ini ikut di laptop teman ya. Nah, untuk tugas tiganya itu masih sama ya guys. Kita pakai quick map service. Kita memakai quick map service. Sama install juga quick OSM ke tempat yang sama lagi ya. OSM standar di bagian kanan. Lalu setelah itu kita masukkan GADM untuk provinsi, yaitu di GADM 2. Dan untuk desa yang kita tuju, dan di tugas ini kita membuat peta desa, dan desa yang kita tuju ada di GADM 4 yang harus kita add layer. Oke, baik. Selanjutnya rename untuk GADM 2 menjadi provinsi dan GADM 4 menjadi desa dengan klik kanan seperti yang tadi saya contohkan ya. Lalu klik pada vector geoprocessing tools difference dan pada bagian input layer masukkan provinsi, untuk overlay masukkan desa, lalu klik run. Akan muncul klik kanan pada difference dan klik properties lalu turunkan opacity menjadi 40%. Agar apa? Agar samping-sampingnya itu kelihatan dan tidak terlalu gambarnya agar tidak terlalu membosankan, agar lukisnya enak dilihat. Klik kanan pada desa lalu klik pada property menjadi opacity-nya 0% agar tidak terlalu tebal gambarnya. Nah, setelah itu pada bagian label, lalu pada bagian atas masukkan single label, masukkan value nomor 4. Untuk apa? Untuk memasukkan nama-nama desa yang ada di Kecamatan Cisurupan dan desa yang kita tuju. Lalu setelah itu klik Quick OSM dan klik Quick Query, masukkan preset highway atau street. Untuk bagian village, masukkan nama desa lalu klik and run. Nah, bagian ini sama seperti tadi di tugas 2 di peta Kecamatan Cisurupan. Sama seperti di tugas 2 Kecamatan Cisurupan.
untuk melihatkan bangunan-bangunan beserta jalanannya. Lalu setelah selesai dan muncul sesuai apa yang kita inginkan, lalu tekan CTRL-V untuk lanjut ke proyek selanjutnya. Nah, ini peta yang sudah jadi. Sama, ini dekorasinya bisa dibuat sesuai keinginan dengan berbagai macam fitur di dalamnya. Ini Desa Balewangi, sesuai dengan apa yang kita inginkan. Nah guys, selain itu ada tugas pembuatan poster. Ya, ada tugas pembuatan poster. Nah, untuk pembuatan poster kita dikhususkan membuat poster Kabupaten Garut. Membuat poster Kabupaten Garut serta membuat poster kecamatan. Ya guys, kita bisa lihat. Nah, yang pertama di peta Kabupaten Garut. Di pertama-tama di peta Kabupaten Garut, ya sesuai yang kita inginkan. Nama desa saya maksudnya Desa Balewangi, Kecamatan Cicirupan, Kabupaten Garut, dengan ketinggian wilayah 1000 sampai 1350 mdpl, dengan iklim tropis pegunungan, suhu 17 sampai 25 derajat Celcius. Jumlah penduduk Kabupaten Garut menurut Badan Pusat Statistik Kabupaten Garut, Desa Cicirupan memiliki sekitar agak kurang jelas ya guys, sorry. Sekitar 30.525 dan untuk perempuannya 33.500. Ini menurut BPS pada tahun 2020, belum diupdate. Untuk 2025 dan 2026 belum diupdate. Untuk peta Kecamatan Cicirupan sesuai tugas yang tadi sudah kita buat, kita tempelkan di sini, dan juga kita tempelkan juga di sini peta Desa Balewanginya. Nah, jadi Kecamatan Cicirupan merupakan wilayah strategis ya di kaki Gunung Pepandayan yang memiliki potensi utama di sektor pariwisata alam dengan berbagai macam tempat wisata yang sudah banyak disinggahi oleh para pelancong, yang khususnya sebagai gerbang menuju kawasan Taman Wisata Alam dan Cagar Alam Gunung Pepandayan, serta pemandian air panas yang didukung oleh tanah vulkanik subur serta iklim dataran tinggi yang sejuk. Di Kecamatan Cicirupan ini menjadi pusat penghasil sayuran, hortikultura, serta kopi berkualitas, sentra peternakan domba, Garut, dan sapi perah. Selain keunggulan di agraris, wilayah ini juga berperan penting dalam ketahanan energi nasional melalui pemanfaatan panas bumi geotermal, menjadi pusat transit ekonomi bagi masyarakat di wilayah Kabupaten Garut. Dengan memiliki 11 fasilitas kesehatan dan 14 pendidikan yang terhitung di negeri ataupun swasta dan masih banyak lagi, serta memiliki swalayan ataupun pasar tradisional yang terdekat dan strategis dengan berbagai macam banyak kantor pemerintahan yang strategis di Kecamatan Cicirupan. Desa Balewangi memiliki potensi yang sangat strategis sebagai jantung aktivitas kecamatan karena menjadi lokasi utama ya dengan berbagai fasilitas publik.
dengan layanan kesehatan vital melalui keberadaan puskesmas rawat inap Cisurupan, dan itu menjadi akses pendidikan di wilayah ini sangat lengkap, mulai dari jenjang dasar SD, TK, SD, SMP, serta SMA pun sangat dekat. Pusat perbelanjaannya pun dekat, berada di jalur perlintasan utama Garut ke Garut Selatan, menjadikan Baleweng sebagai kawasan transit yang paling mudah dijangkau dan memiliki infrastruktur paling mapan di sekitarnya. Nah, selanjutnya untuk pencarian koordinat GNT atau zona nilai tanah, peruntukan tanah ya. Yang pertama kita mencari gambar ini ada di website Bumi ATR BPN ya. Namun sebelumnya kita harus mencari dulu koordinat titik rumah kita di Google Maps dengan cara kita cari dulu rumah kita, lalu klik kanan dan di situ ada koordinatnya, lalu nanti di Bumi ATR BPN ada koordinat longitude dan latitude-nya, kita tempelkan, lalu akan muncul peta rumah kita langsung seperti ini. Dan jangan lupa di sini ada kawasan kita, apakah rumah kita termasuk bidang terdaftar ataupun tidak terdaftar ataupun belum terdaftar. Nah, rumah saya sudah termasuk ke dalam bidang terdaftar dan berada di kawasan yang terdaftar sesuai peta desa Balewang ya. Alamat Kampung Gudang RT2 RW 1 ya deh, Kecamatan Cirupan. Hasil analisa yang telah dianalisa masuk ke dalam bidang terdaftar dan berada di kawasan terdaftar sehingga aman untuk dibangun. Ya, sekian yang bisa saya paparkan. Terima kasih sebelumnya, mohon maaf bila mana banyak kekurangan dan kesalahan. Mohon dimaafkan. Terima kasih sebelumnya atas perhatiannya. Saya Lutfi Pandual Monawar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.